jangan pernah terlihat baik dari atasan Anda. Nah, nasihat ini pernah disampaikan oleh Robert Greene di dalam bukunya 48 Law of Power atau 48 Hukum Kekuasaan, yang ketika saya analisa lebih dalam, ternyata strategi ini pernah dipakai oleh Jokowi dan Prabowo untuk mencapai puncak karirnya dan meraih kekuasaan tertinggi. Nah, di dalam buku itu, Robert Greene menuliskan, senantiasalah membuat atasan Anda merasa superior, walaupun Anda ingin menyenangkan atau membuat mereka terkesan. Jangan terlalu berlebihan menunjukkan bakat-bakat Anda. Jika tidak, Anda hanya akan memancing reaksi sebaliknya, memancing perasaan takut dan tidak aman mereka. Nah, buat atasan Anda lebih brilian daripada sesungguhnya, maka Anda akan memperoleh kekuasaan terbesar. Nah, jika kamu merasa karirmu di kantor itu stagnan dan jalan di tempat, sementara di sisi lain kamu merasa kamu sudah kompeten, kamu sudah rajin, kamu sudah memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin ataupun dipromosikan ataupun naik gaji, jangan-jangan selama ini kamu mungkin terlihat lebih bersinar daripada atasanmu. Nah, lantas apa kaitan itu semua dengan Jokowi dan Prabowo? Benarkah keduanya menggunakan strategi ini untuk mencapai kekuasaannya? Mari kita bahas. Nah, sebelum sampai ke sana, mari kita runut masa-masa di mana Jokowi sebelum menjadi presiden, tepatnya ketika dia menjadi Gubernur DKI Jakarta di tahun 2013. Nah, kala itu nama Jokowi santer disebut-sebut ingin maju sebagai capres. Bahkan dari berbagai hasil survei, namanya unggul di peringkat 1, mengalahkan semua tokoh nasional dan ketua partai. Nah, tidak heran jika 2013 adalah tahun penentu bagi Jokowi, karena tinggal selangkah lagi dia akan mencapai puncak karirnya sebagai seorang politisi, yakni menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Maka daripada itu, dia harus berhati-hati. Nah, kita susun kronologinya. Pada tanggal 18 Juli 2013, Detik.com memberitakan kalau Jokowi adalah capres yang paling potensial dalam 8 survei sepanjang tahun 2013. Survei PDB menunjukkan bahwa Jokowi unggul dari Prabowo dan Megawati. Nah, sementara survei Median menyatakan bahwa Jokowi unggul dari Yusuf Kala dan Megawati. Nah, sementara survei LIPI, Jokowi unggul dari Prabowo dan Abu Rizal Bakri. Nah, apa makna dari itu semua? Dari sekian banyak nama, mungkin hanya satu nama yang betul-betul diperhitungkan oleh Jokowi, yakni Megawati sebagai Ketua Umum Partai PDI Perjuangan. Karena sejak Jokowi maju wali kota Solo, Jokowi selalu memakai PDIP sebagai kendaraannya. Tentu Jokowi betul-betul harus berhati-hati dengan sosok Megawati. Nah, sebagai pemilik partai, Megawati juga punya kans untuk ikut dalam kontestasi Pilpres. Dia punya masa militan, dia pemilik partai, dan dia juga pernah menjadi presiden. Kalau sempat sedikit saja Megawati tersinggung dengan popularitas dan ketenaran Jokowi sebagai anak buahnya waktu itu, maka semuanya itu akan bergeser dan mungkin Jokowi tidak pernah menjadi legenda di dalam politik. Nah, sebagai orang politik, Jokowi tentu sudah paham hal ini dan dia juga sudah menghitungnya. Nah, karena ketika dia salah melangkah, maka semuanya akan bubar dan dia bisa terancam untuk maju sebagai capres di 2014. Maka apa yang Jokowi lakukan? Sebagaimana ditulis oleh Robert Greene, Jokowi menggunakan strategi jangan pernah terlihat lebih baik daripada atasan. Nah, atasan yang dimaksud adalah Megawati. Berikut adalah hukum kekuasaan yang ditulis oleh Robert Greene. Semua orang memiliki perasaan tidak aman. Ketika Anda muncul di dunia dan menunjukkan bakat Anda, dengan sendirinya Anda itu akan memancing perasaan iri, benci, dan perwujudan lain dari perasaan tidak aman. Nah, hal itu sudah lumrah. Anda tidak bisa menghabiskan hidup Anda dengan mencemaskan perasaan orang lain. Namun berbeda dengan atasan Anda. Anda harus melakukan pendekatan yang berbeda. Nah, bila menyangkut kekuasaan, tampak lebih baik dari atasan Anda mungkin adalah kesalahan buruk yang pernah Anda lakukan. Nah, dari situ Jokowi harus berpikir dan memutar otaknya bagaimana dia harus menjadi aset dari Megawati, bukan sebagai ancaman. Nah, maka daripada itu, ketika ditanya oleh wartawan pada tanggal 22 Juli 2013 soal namanya yang bertengger di urutan 1 dalam berbagai hasil survei, Jokowi bilang terkait urusan capres, maka harus meminta izin kepada Megawati sebagai ketua umum PDIP. Nah, di sini Jokowi paham bahwa dia tidak boleh melangkah atasannya, karena begitu dia salah memberikan statement, maka semuanya akan bubar. Nah, setidaknya hal ini pernah disampaikan Jokowi dalam 2 kesempatan.
salah satunya di bulan September 2013. Nah, ketika ditanya oleh wartawan apakah dia akan maju sebagai capres, lagi-lagi Jokowi bilang, urusan saya itu adalah berhubungan dengan Jakarta. Tapi kalau politik, tanya ke Ibu Megawati. Nah, di sini Jokowi jelas-jelas menggunakan strategi yang disampaikan oleh Robert Greene. Jangan pernah terlihat lebih baik daripada atasan Anda. Apalagi ketika Oktober 2013, lembaga survei independen Nusantara merilis hasil survei internal PDIP siapa yang kira-kira layak dan potensial untuk menjadi capres. Hasilnya, lagi-lagi nama Jokowi bertengger di urutan 1, mengalahkan Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum partai. Nah, disinilah kelihayan Jokowi dalam membaca peta kekuasaan. Dia tahu siapa yang tidak boleh dia dahului. Dia juga sadar sebagai pemula yang datang dari Solo, bersikap congkak dan star syndrome adalah kesalahan fatal dan bisa mengubur dalam-dalam karir politiknya. Maka daripada itu, misi Jokowi adalah bagaimana caranya dia harus menjadi anak emas Megawati. Selain itu, dia juga harus menutup rapat-rapat ambisinya supaya jalannya menuju kekuasaan itu terbuka dengan lebar. Nah, hal ini mungkin berbeda dengan politikus lain ketika mendapat popularitas, apalagi dengan hasil survei capres yang berada di atas. Nah, mereka pasti merasa berada di atas angin. Sementara Jokowi bersikap tenang, sabar, dan menutup rapat-rapat ambisinya. Pelan, senyap, tapi mematikan. Nah, lihat apa yang terjadi. Di tahap ini, misi Jokowi mulai berhasil. Dalam berbagai kesempatan, dia tampil mesra bersama Megawati, bahkan menemaninya kemanapun dia pergi. Nah, setidaknya itu yang terekam di media massa. Mulai dari menemani Megawati ke UI, makan siang di warteg, kampanye ke Papua, bahkan makan siang di Plaza Indonesia. Nah, di sini Jokowi benar-benar harus memastikan bahwa Megawati itu tidak menganggapnya sebagai ancaman, tetapi sebagai aset, dan tidak tersinggung dengan popularitas yang dimiliki oleh Jokowi. Maka daripada itu, dia menggunakan skenario jangan pernah terlihat lebih baik daripada atasan. Bahkan dalam beberapa kesempatan, Jokowi tampak mencium tangan Megawati. Dengan cara apapun, Jokowi harus betul-betul memastikan bahwa Megawati menganggap dia sebagai anak emas. Nah, ternyata atraksi ini tidak cuma dilakukan Jokowi kepada Megawati. Ketika semua mata kamera tertuju kepadanya, dia juga memberikan sinyal kepada orang lain, ke pihak manapun, bahwa dia itu bukan ancaman dan tidak berbahaya. Nah, salah satu momen yang terekam adalah ketika Jokowi menjadi gubernur DKI dan berada dalam satu kegiatan bersama Presiden SBY. Nah, kala itu Jokowi memindahkan gong yang ingin dipukul oleh SBY. Aksi itu dianggap sebagai sikap rendah hati dari Jokowi, meskipun saat itu popularitasnya tengah melambung. Nah, hal itu bisa ditangkap bahwa dia tidak akan menjadi ancaman bagi SBY yang notabene waktu itu presiden yang sebentar lagi akan turun dari masa jabatannya. Jokowi tahu diri dan pandai menempatkan diri. Nah, tidak hanya elit-elit partai saja atau orang-orang besar saja yang diperlakukan Jokowi seperti itu. Untuk memastikan bahwa dia tidak menjadi ancaman dan berbahaya bagi pihak manapun, Jokowi juga melakukan aksi cium tangan terhadap Bibit Waluyo. Nah, waktu itu berita ini sangat viral. Waktu itu Jokowi sudah menjadi gubernur DKI Jakarta. Nah, mengapa sikap Jokowi bisa viral? Karena waktu itu Jokowi pernah berseteru dengan Bibit Waluyo yang kala itu adalah atasannya. Bibit Waluyo waktu itu adalah gubernur Jawa Tengah, sementara Jokowi adalah wali kota Solo. Nah, setelah Jokowi melihat bahwa dirinya punya kans untuk melejit menjadi seorang presiden, maka yang dilakukan Jokowi waktu itu adalah mencium tangan Bibit Waluyo. Dengan begitu, dia mengirimkan sinyal kepada pihak manapun bahwa dia itu tidak berbahaya dan tidak menjadi ancaman kepada siapapun. Padahal saat itu dia sudah menjadi gubernur Jakarta yang notabene menjadi jabatan yang lebih mentereng karena semua media tertuju kepada sosoknya. Nah, sederet aksi itu tentu memberikan dampak yang signifikan bagi karir Jokowi. Nah, apa yang dikatakan Greene terbukti berhasil karena setidaknya Jokowi berhasil menjadi presiden 2 periode. Nah, setelah kekuasaan itu berada di tangannya, barulah Jokowi menjadi diri sendiri dan seperti yang kita lihat di akhir-akhir ini. Nah, silahkan teman-teman pahami sendiri. Dan mungkin dari teman-teman ada yang berpikir seperti ini.
Jika ingin melihat watak asli seseorang, maka berilah dia kekuasaan. Nah, melihat begitu gemilangnya karir Jokowi, lagi-lagi kita teringat apa yang dikatakan oleh Robert Greene di dalam bukunya The 48 Law of Power. Buatlah atasan Anda tampak lebih brilian daripada sesungguhnya, maka Anda akan memperoleh kekuasaan terbesar. Cara ini kemudian diadaptasi oleh Prabowo, yang akan saya bahas di part 2. Jangan lupa subscribe karena di sini saya akan membahas orang-orang yang awalnya biasa tapi kemudian menjadi luar biasa.